Industri maritim global saat ini sedang mengalami tantangan yang cukup besar, seperti tingginya biaya operasional kapal, harga BBM, lalu risiko kerusakan permesinan secara tiba-tiba, serta tuntutan untuk meningkatkan efisiensi dan sustainability. Sistem konvensional seringkali menyebabkan perusahaan menghadapi biaya yang cukup besar hanya karena untuk perawatan, karena biasanya perawatan itu dilakukan setelah kerusakan terjadi. Untuk menjawab tantangan tersebut, banyak perusahaan maritim mulai menerapkan Internet of Things atau IoT. IoT merupakan teknologi yang memungkinkan perangkat atau sensor atau perangkat lunak dan sistem komunikasi itu saling terintegrasi untuk mengumpulkan data serta mengolah data secara real time sehingga pemilik perusahaan dapat memberikan keputusan bisnis berdasarkan data yang ada. Perkenalkan, nama saya Nada Teguh Himawan. Di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana perusahaan Wärtsilä dalam memanfaatkan Internet of Things sebagai teknologi pendukung dan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Wärtsilä merupakan perusahaan asal Finlandia yang berhasil menggunakan IoT sebagai strategi pendukung bisnis. Wärtsilä adalah perusahaan yang bergerak di bidang marine technology, marine propulsion system, smart marine solution, dan digital service. Wärtsilä tidak hanya menjual produk seperti mesin kapal, tetapi juga membangun digital ecosystem yang memberikan layanan berbasis data kepada pelanggan. Dalam bisnis modern, IoT tidak hanya berupa penggunaan sensor atau penggunaan perangkat digital saja. Dalam bisnis itu sebagai aset yang cukup strategis untuk membantu perusahaan mencapai atau menciptakan value yang baru. Nah, Wärtsilä itu membangun portofolio IoT melalui berbagai komponen utama. Antara lain yang pertama, yakni data collection assets. Ya, data collection asset ini apa? Jadi perusahaan itu akan mengumpulkan data operasional kapal melalui berbagai sensor yang terpasang di permesinan. Data tersebut akan menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua itu ada connectivity asset. Ya, jadi agar datanya itu dapat digunakan, maka Wärtsilä membangun sistem konektivitas digital seperti cloud platform, onboard communication system, remote communication control, digital monitoring platform. Nah, dengan sistem ini, data kapal itu bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Lalu yang ketiga itu ada analytics asset. Jadi data yang terkumpul itu akan dianalisis menggunakan sistem digital. Nah, sehingga nanti kita bisa melakukan predictive maintenance. Ya, jadi kita bisa mengambil keputusan apakah permesinan ini harus di maintenance atau tidak sebelum terjadi kerusakan. Jadi kita sudah bisa tahu kondisi, misalnya jika sudah mengeluarkan suara begini atau ketika sinyalnya sudah terdeteksi seperti ini, itu maka akan dilakukan predictive maintenance. Nah, di tahap ini itu akan mengolah data menjadi informasi yang sangat bernilai. Lalu yang keempat itu ada service asset. Nah, jadi pelanggan itu tidak hanya akan menerima mesin, tetapi juga akan menerima digital service. Nah, dengan IoT itu akan memungkinkan Wärtsilä menciptakan layanan baru ya bagi pelanggan seperti remote diagnostic, life cycle support service, dan maintenance recommendation. Nah, hal ini cukup sesuai dengan yang dikatakan oleh salah satu literatur dari Short dan Theo Boom, bahwasanya pengelolaan IoT itu dapat dijelaskan melalui framework Common Mechanism of Implementing IoT. Yakni ada 5. Yang pertama itu ada information, yang kedua ada acquisition, lalu ketiga ada quality, yang keempat ada analytics, dan yang kelima itu ada added value. Nah, untuk information, Wärtsilä melakukan pengumpulan data dari berbagai sistem kapal. Ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, mereka dapat memonitoring sistem, bisa melihat fuel yang digunakan bagaimana, dan vessel performance. Lalu yang kedua ada acquisition. Jadi data akan dikirim melalui communication network ke cloud database. Nah, sehingga proses ini memungkinkan perusahaan bisa melakukan monitoring secara real time. Lalu yang ketiga itu ada quality. Nah, jadi data yang masuk itu harus diperiksa terlebih dahulu dan dipastikan valid ya, agar data yang digunakan itu akurat. Oke, yang keempat itu ada analytics.
Jadi data akan dianalisis untuk membantu pengambilan keputusan dengan tepat. Jadi data yang sudah dikumpulkan, lalu kita dilihat kualitas datanya, apakah dia tetap berkorelasi atau tidak. Apabila ada data-data yang kurang berkorelasi, maka diseleksi sehingga bisa kita analisis untuk membantu pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir itu ada added value. Jadi manfaat yang diperoleh Wärtsilä dari pengelolaan IoT itu apa saja? Yakni beberapa di antaranya itu adalah lower maintenance cost ya, karena kita bisa menerapkan predictive maintenance. Tadi kita bisa tahu bahwa mesin itu akan sakit lah dalam tanda kutip sebelum terjadi kerusakan. Lalu efisiensi pekerjaan tentu akan meningkat dengan bantuan IoT. Lalu yang terakhir, peningkatan kepuasan pelanggan. Keberhasilan Wärtsilä dalam membangun bisnis itu tidak hanya bergantung pada teknologi, ya, tetapi juga pada kesiapan ekosistem digital yang mereka bangun secara menyeluruh dengan konsep Seven Scope SSCT. Seven Scope SSCT atau Smart Ship Smart Solution Capability Transformation itu menjadi dasar integrasi dari sebuah sistem mereka. Seven Scope SSCT itu ada, ya sesuai namanya, ada 7. Jadi yang pertama itu ada digitalization, yang kedua itu autonomization atau automation, yang ketiga ada transparency, keempat itu ada mobility, yang kelima itu ada modularization, lalu yang keenam ada network collaboration, dan yang terakhir ada socializing. Kita bahas dari yang pertama, yakni digitalization. Nah, di Wärtsilä ini, Wärtsilä telah mengubah proses bisnis tradisional menjadi sistem berbasis digital. Mulai dari pemantauan mesin, manajemen kapal, hingga maintenance itu tidak lagi dilakukan secara manual atau dengan manusia secara langsung maksudnya, tetapi melalui platform digital seperti Wärtsilä Voyage. Nah, tujuannya ya tentu saja untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi downtime, dan memungkinkan keputusan berbasis data. Lalu yang kedua itu tadi autonomization ya. Jadi ya secara gampangnya monitoring secara otomatis. Jadi sistem Wärtsilä itu mampu melakukan monitoring kondisi mesin dan kapal secara otomatis tanpa harus bergantung pada inspeksi manual. Nah, jadi sensor pada mesin itu bisa mengirimkan data real time seperti suhu, tekanan, lalu getaran dan konsumsi bahan bakar ya secara real time. Data ini kemudian bisa dianalisis untuk dideteksi potensi kegagalan sebelum terjadi kerusakan. Ini seperti yang saya bilang tadi, ini adalah salah satu upaya untuk melakukan predictive maintenance. Lalu yang ketiga itu ada transparansi. Jadi Wärtsilä itu melakukan transparansi atau keterbukaan data. Jadi data-data operasional kapal itu bisa diakses oleh semua pihak yang berwenang ya, seperti ship owner, lalu para engineer dan operatornya. Ya, jadi hal ini bisa menciptakan visibilitas penuh terhadap performa kapal, sehingga setiap keputusan itu bisa diambil berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, tidak hanya asumsi-asumsi belaka. Nah, lalu yang keempat itu ada mobility. Ya. Jadi dengan sistem cloud base, ya, data kapal tidak hanya terbatas di atas kapal, tetapi bisa diakses dari mana saja dan kapan saja di seluruh dunia, di mana saja. Jadi sehingga engineer atau fleet manager itu bisa memantau kondisi kapal melalui gadget ya, seperti laptop atau smartphone. Lalu yang kelima ada modularization atau modularisasi. Jadi Wärtsilä itu membangun sistem digitalnya secara modular ya. Jadi setiap fungsi ya, seperti engine monitoring, fuel optimization, dan route planning itu adalah modul yang sebenarnya berdiri sendiri, tapi harus tetap bisa terhubung dalam satu ekosistem. Keuntungan pendekatan ini adalah ya fleksibilitasnya akan meningkat ya. Lalu yang keenam ada network collaboration. Jadi keberhasilan IoT di Wärtsilä itu juga didukung oleh kolaborasi dari seluruh stakeholder ya, seperti yang saya sebutkan tadi, yakni ship owner ya, dari shipyard atau operator, dan Wärtsilä sebagai teknologi provider. Nah, melalui jaringan ini semua stakeholder itu dapat berbagi data yang sama sehingga koordinasi bisa lebih cepat. Ya, misalnya maintenance ya, tadi melalui predictive maintenance bisa dilakukan maintenance scheduling.
Lalu yang terakhir ada socializing. Jadi ini adalah upaya untuk menghubungkan sistem digital atau teknologi dengan manusia itu sendiri. Jadi meskipun sistemnya itu sudah cukup sangat digital ya, tapi Wärtsilä itu tetap menempatkan manusia sebagai bagian penting dari pengambilan keputusan. Nah, jadi interface atau UI ya, user interface-nya itu dibuat user friendly atau mudah untuk digunakan, sehingga engineer itu bisa tetap mudah memahami ya, dan tetap mudah untuk berinteraksi dengan data-data digital yang muncul di layar. Nah, sehingga sistem yang digital ini itu tidak menggantikan manusia secara menyeluruh. Baik, mungkin itu saja untuk penyampaian dari saya tentang bagaimana Wärtsilä menjalankan bisnis berbasis IoT. Ya, kurang lebihnya mohon maaf dan ya, selamat beraktivitas.